akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kimia, yaitu kesetimbangan kimia. Pengertian kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring waktu. Adapun ciri-ciri dari kesetimbangan kimia, yang pertama yaitu terjadi pada reaksi reversibel. Reversibel ini yang berarti reaksi yang dapat berjalan dua arah atau bolak-balik. Yang kedua, bersifat dinamis. Yang ketiga, reaksi seolah berhenti, tetapi secara molekuler reaksi terus terjadi. Yang keempat, reaksi mencapai kesetimbangan ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, sehingga perbandingan konsentrasi reaktan dan produk itu tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari PPT yang sudah saya buat. Saya akan menaruhnya di sini. Reaksi kesetimbangan akan terjadi jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Reaksi kesetimbangan sama dengan reaksi reversibel atau reaksi dapat bolak-balik. Contoh, misal ada A ditambah B, kesetimbangan C ditambah D. V1 dan V2 mengarahkan ke kanan dan ke kiri. Maka ini bisa dibilang setimbang karena V1 sama dengan V2. Pada keadaan setimbang, reaksi tetap berlangsung ke kedua arah dengan kecepatan sama atau kesetimbangan dengan dinamis. Pada keadaan setimbang juga, konsentrasi zat-zat tidak berubah. Dilihat dari fasa zat, kesetimbangan homogen, di sini kita lihat fasanya sama. Misalkan ada reaksi N2 ditambah 3H2 setimbang kesetimbangan 2NH3. Di sini fasanya gas semua atau wujudnya gas semua, maka dapat kita sebut ini adalah kesetimbangan homogen. Lalu ada kesetimbangan heterogen. Heterogen yaitu fasanya tidak sama. Contoh, ada reaksi CO2 gas ditambah C solid setimbang menghasilkan 2CO gas. Karena di sini ada wujudnya solid, maka dia tidak sama. Maka disebut kesetimbangan heterogen. Lalu selanjutnya ada harga tetapan kesetimbangan. Berdasarkan konsentrasi atau Kc menggambarkan perbandingan komposisi hasil reaksi dan bereaksi pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Contohnya, ada reaksi N2 ditambah 3H2 kesetimbangan 2NH3. Kc-nya sama dengan NH3 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Lalu per N2 tidak berpangkat 1 dan H2 berpangkat 3. Wujud fasanya hanya A dan Q dan gas. Lalu jika K lebih besar dari 1, artinya hasil yang terbentuk lebih banyak dari reaksi sisanya. Dapat dilihat dari diagram yang sudah saya lihatkan. Lalu, jika K lebih kecil dari 1, hasil yang terbentuk lebih sedikit dari reaksi sisa. Dan ada diagramnya dapat dilihat. Reaksi dan hasil reaksi, molaritas dan waktu. Dan dapat diingat, harga K bergantung pada suhu. Selama suhu tetap, harga K juga tetap. Jika suhu dinaikkan atau reaksi endotherm, maka K-nya naik. Jika suatu dinaikkan atau reaksi exotherm, K-nya turun. Dan juga dapat kita ingat, reaksi dibalik
menghasilkan 1 per K. Reaksi dikali N berarti K dipangkatkan N. Reaksi dibagi, N-nya diakarkan. Reaksi dijumlah sama dengan dikali. Maka jika K1 ditambah K2 sama dengan K1 dikali K2. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan atau KC. KC adalah tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari perhitungan konsentrasi atau molaritas. Berikut ini saya akan menjelaskan cara pengerjaannya dan contoh soal. Di sini terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Terdapat contoh soal, dalam bejana bervolume 2L dimasukkan 8 mol gas NO2 dan membentuk kesetimbangan berikut. Reaksinya yaitu 2NO2 kesetimbangan 2NO2 ditambah O2 yang berwujud gas. Jika pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, berapakah harga KC? Yang pertama-tama kita lakukan, kita tulis dahulu reaksinya, lalu setelah itu kita membuat tabel mula-mula, reaksi, dan setimbang. Lalu setelah itu kita masukkan mol yang diketahui dan yang ditanya. Mol mula-mulanya yang diketahui yaitu 8 mol, maka kita taruh di sini 8. Lalu setelah itu, jika pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, maka 2 mol ini dia taruh di setimbang. Mengapa ditaruh setimbang? Karena pada soal jika pada keadaan setimbang, maka molnya adalah 2. Ini setimbang, ini 2. Oke. Lalu setelah itu cari mol yang bereaksi dan yang terbentuk. Untuk mencari mol yang bereaksi unsur yang lain, kita memakai perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Maka kita bandingkan, maka 1 berbanding dengan 2, maka 2 berbanding dengan 4. Begitu juga dengan yang ini, koefisiennya berarti berbanding dengan 4. Lalu setelah itu hitung mol zat sisa saat setimbang, mengurangi mol mula-mula dengan yang bereaksi. Mol mula-mulanya, misalkan yang ini, itu mol mula-mulanya kan 8, berarti dikurangi dengan 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Yang ini karena tidak ada mol mula-mulanya, maka kita langsung turunkan 4 dan kita turunkan 2. Lalu setelah itu jadikan konsentrasi menjadi molaritas. Kita cari molaritasnya. Molaritas dari NO2 itu sama dengan dari hasil tabel ini, berarti volumenya tadi bervolume 2 liter. Rumus dari molaritas M per volume, molaritas per volume. Jadi 4 per 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Molaritas NO-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Molaritas O2 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke rumus HC-nya. Sama dengan NO pangkat 2 dari sini. Dari sini maksudnya. NO pangkat 2 ditambah O2. Di sini koefisiennya 1, jadi dia pangkatnya 1. Atau tidak ditulis ya. Lalu per NO2 pangkat 2 dari sini, 2NO2. Lalu kita tinggal masukkan hasil dari molaritas tadi. Sama dengan 2 dipangkat 2 pangkat 2 ini dari sini. Lalu dikali 1 per dibagi 2 pangkat 2 dari sini. Dari sini. Lalu tinggal kita jumlahkan. 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 1 tetap
4 per 2 pangkat 2 tetap 4. Jadi 4 dibagi 4 tetap 1. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan derajat disosiasi. Banyaknya zat yang mengalami disosiasi atau penguraian dapat diketahui dengan derajat disosiasi yang dirumuskan sebagai berikut. Alfa sama dengan R per M. R yang mengartikan jumlah mol zat yang terurai dan M jumlah mol zat mula-mula. Harga alfa berkisar 0 sampai 1. Dalam kurung 0 lebih kecil dari alfa dan alfa lebih kecil dari 1. Perlu diingat, alfa sama dengan 0 tidak terjadi disosiasi karena zat awal belum terurai. Alfa sama dengan 1 terdisosiasi sempurna, seluruh zat terurai. 0 lebih kecil dari alfa, alfa lebih kecil dari 1. Terdisosiasi sebagian. Selanjutnya, kesetimbangan disosiasi. Reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup di mana sebuah zat terurai menjadi beberapa zat lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Pada soal, ke dalam wadah 1 liter dimasukkan 2 mol senyawa X2Y2 terurai menurut reaksi X2Y2 menghasilkan 2X ditambah 2Y dengan wujudnya gas semua. Jika pada saat setimbang terbentuk 1 mol Y, berapakah derajat disosiasi X2Y2? Yang pertama kita tuliskan dahulu reaksinya. Lalu setelah itu kita membuat tabel mula-mula reaksi dan setimbang. Lalu setelah itu kita masukkan mula-mulanya 2 mol. Di sini terdapat. Lalu ditulis 2 mol. Lalu setelah itu kita mencari diketahui saat setimbang terbentuk 1 mol Y. Lalu di sini kita tulis 1 karena dia setimbang tadi. Terus selanjutnya kita naikkan 1 ini ke atas. Lalu setelah itu kita mencari perbandingan koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 2, terus di sini 2 dan di sini 1. Maka 2 dibanding 1, 2 dibanding 1 dan 1 dibanding 0,5. Lalu setelah itu kita mengurangkan nilai mula-mula dengan reaksi. Maka 2 dikurang 0,5 menghasilkan 1,5. Lalu 1 ini turun dan ini juga turun. Lalu kita masukkan ke rumus disosiasi. Alfa sama dengan R per M sama dengan kita masukkan R-nya yaitu 0,5 per molaritasnya adalah 2. 0,5 dibagi 2 kita mendapatkan hasilnya 0,25. Lalu kita ubahkan ke persen, kita kali 100, maka hasilnya adalah 25%. Poin selanjutnya yaitu perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Tetapan kesetimbangan atau Kp hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisiennya. Tekanan parsial suatu gas atau P dirumuskan dengan P sama dengan mol gas tersebut per mol total gas dikali P total. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan contoh soal. Contoh soal, pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan berikut. N2 ditambah 3H2 kesetimbangan 2NH3. Jika mula-mula dipanaskan 0,6 mol N2 dan 2 mol gas H2 pada tekanan total 3,2 atm, maka pada saat setimbang akan terbentuk gas N2 sebanyak 0,1 mol.
berapakah harga KP-nya? Yang pertama, kita buatkan dulu, tulis dahulu reaksinya. Setelah itu kita membuat tabel mula-mula, reaksi, dan sisa. Di sini mulanya N2 yaitu 0,6 mol. Pada gas H2 2 mol. Maka kita taruh di sini mulanya 0,6 dan 2. Lalu setelah itu kita mencari perbandingan koefisiennya. Di sini koefisiennya ada 1. Koefisiennya ada 2, maka perbandingan 2 yaitu adalah 1. Lalu di sini kita menghitung dulu 0,6 dikurang 0,1, maka hasilnya adalah 0,5. Lalu 2 dikurang 0,5 sama dengan 1,5. Maka dapatlah mol totalnya yaitu 0,1 ditambah 0,5 ditambah 1 menghasilkan 1,6. Setelah didapatkan, kita masukkan ke parsial. Parsial sama dengan 0,1 dapat dari hasil N2-nya ini, terus per 1,6 hasil total dan 3,2 hasil tekanan total 33,2 atm. Maka hasilnya adalah didapatkan 0,2 atm. Selanjutnya parsial sama dengan 0,5 dari sini dan per 1,6 dari mol total dikali 3,2 sama dengan 1 atm. Dan juga selanjutnya parsial NH3 sama dengan 1 per 1,6 dikali 3,2 sama dengan 2 atm. Lalu selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus KP. KP-nya. Di sini terdapat PnH32 per PN2 dikali PH2 pangkat 3 sama dengan dari PnH3 ini tadi kita mendapatkan 2 atm. Maka ditaruh di sini 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya terdapat dari sini, lalu per 0,2 dikali 1 pangkat 3, maka hasilnya tetap 0,2 dan 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Itu sama dengan 40 per 2. Hasil dari 40 per 2 yaitu 20. Sekian penjelasan materi kimia yaitu kesetimbangan kimia. Terima kasih atas perhatiannya.